illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sholat subuh bersamaan yang insyaallah kita lanjutkan dengan majelis ilmu dan masih dalam tema pembahasan tentang surga, di mana kita sampai di judul apakah penghuni surga saling mengunjungi. Artinya ketika kita hari ini punya anak, punya istri, maka mungkin kita juga penasaran kabar anak istri yang jelas ketemu bareng-bareng di surga. Tapi kalau sudah anak, mereka nanti punya tempatnya sendiri, jadi bukan derek dengan kayak di dunia itu, termasuk dengan juga derek mereka punya tempatnya sendiri-sendiri dengan usia yang hampir sama, yaitu 33 tahun. Maka apakah mungkin akan saling mengunjungi? Maka jawabannya mungkin. Yang pertama dalilnya yaitu Quran surat As-Saffat ayat 27, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu, dan sebagian mereka saling mendatangi satu sama lain, yatasaalu, saling bertanya-tanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqbala itu artinya mendatangi, menunjukkan adanya pergerakan dan kunjungan, bukan sekadar berbicara dan kejauhan. Jadi ada proses tatap muka. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yatazawaruna wa yatahaddatsuna fi na'imihim. Mereka berkunjung dan saling berbincang tentang atau membahas tentang kenikmatan mereka. Ini dilakoni tentunya hatinya langsung nyiri. Aku mau bareng showroom mobil saya tak bayar. Jadi ceritanya batin kok aku urai kapan ya. Tapi dan akhirat tidak ada lagi di situ, karena Allah sudah menjanjikan menajak nama fisudurihim min hil, kami cabut rasa dalam hati yang tidak menyenangkan, itu sudah disingkirkan. Makanya tidak lagi ada ini di Israel tapi terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua yang menunjukkan bahwasanya orang-orang di surga akan saling bertemu yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 47, ala sururin mutaqabilin. Mereka akan berada di atas dipan-dipan saling berhadapan. Jadi dipan ini mau coba ngarani lincah-lincah, duduk di atas lincah-lincah itu sambil leye-leye. Nah, di situ mereka saling berhadapan-hadapan, dan ini adalah bentuk kunjungan dan pertemuan sosial yang ada di surga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, dari sisi hadis ada Nabi SAW, beliau bersabda, inna ahlal jannah layata ra'auna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya penghuni surga benar-benar akan melihat penghuni kamar-kamar atau tingkatan yang lebih tinggi di atas mereka. Jadi pada pembahasan yang lalu, surga itu seperti bintang-bintang, senajan bukan bintang-bintang, tapi seperti bintang-bintang. Nah, maka yang di bawah bisa melihat, oh itu di atas sana rumahnya si fulan, tempatnya si fulan. Maka ketika dia menginginkan untuk mengunjungi, maka dia akan mengunjungi. Dia sudah tahu alamatnya masing-masing. Kemudian ada hadis khusus tentang saling berkunjung, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fil jannati la suqon. Ini pernah kita bahas. Di surga itu ada pasar, ya'tunaha kulla Jumatin, yang kalian datangi setiap Jumat. Terus tentunya itu karena tugasnya mencari pahala, maka setiap Jumat 3 Jumatan. Nah, karena di sana adalah sudah tidak lagi beramal, tapi darul jaza, tempat menerima balasan, maka Jumat dengan medal, tapi dalam rangka untuk
bertemu saja. Nah di pasar itu nanti ada barang-barang yang mungkin jenengan tidak punya di tempat jenengan. Nah di situ kok enak, jenengan ambil bawa pulang, buatan bayar. Nah sambil ketemu dengan orang-orang di surga yang lain. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, Ahlul Jannah yatazawaruna wa yastami'una kama yasha'un. Bahasanya penghuni surga saling berkunjung dan berkumpul sesuai yang mereka kehendaki. Jadi tidak harus dipaksa, mau datang juga boleh. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, fihi dalilun ala anna ahlal jannah yatazawaruna wa yatana'amuna bil hadis. Bahwasanya penghuni surga itu jelas dikatakan dalam dalil-dalil tadi, yaitu saling berkunjung dan saling bercakap-cakap jagungan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana mereka saling mengunjunginya? Tentu bentuk kunjungannya nggak seperti di dunia. Nah, di dunia benar mainin di Padang, Arab nilai yang aku nih Jakarta, boleh tiket gitu loh, terus numpak bis atau numpak kereta atau naik pesawat gitu. Tapi kunjungan di surga adalah tanpa rasa lelah. Kemudian tidak ada kendaraan-kendaraan seperti di dunia yang kemudian mari kesel, mari pegel, tidak ada. Kemudian jarak yang jauh pun juga tidak ada. Walaupun kelihatan jauh, tapi jangan bisa menggapainya dalam waktu yang dekat. Kemudian apa yang jangan kehendaki, itu akan terjadi. Misal aku mehrono numpak nopo, nah kendaraannya Allah siapkan. Dalilnya apa? Dalilnya secara umum yaitu Quran surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka di dalam surga apa yang mereka kehendaki. Jadi memang yang disampaikan atau yang diberikan oleh Allah adalah sebagaimana yang dibayangkan oleh seorang yang beriman. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka lakukan saat kunjungan? Nah, ini. Jadi orang-orang beriman yang masuk surga itu kalau ketemu itu ngapain? Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya. Cuman dipertegas di dalam Quran surat At-Tur ayat 26, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Sesungguhnya dulu ketika di dunia kami hidup di tengah keluarga kami dalam keadaan takut akan diadab oleh Allah. Jadi mereka itu jagongan menceritakan perjuangan mereka di dunia. Kamu gimana dulu di dunia? Oh dulu di dunia alhamdulillah saya jadi mu'alaf, tapi ya setelah itu saya diusir sama keluarga. Oh gitu. Ya, tapi sekarang udah dibalas dan baik toh. Udah. Alhamdulillah. Ada jenengan gimana? Alhamdulillah saya rajin sholat tapi kan gede. Alhamdulillah. Dan saat ini pun enak tahu ini. Jadi sampai disebutkan fi ahlina musyrikin. Kami dulu ketika hidup di dunia bersama keluarga kami itu hidupnya itu susah. Tidak bergelimangan dengan kemudahan. Makanya dengan yang hari ini mengalami seperti ini tidak usah gelo. Barangkali yang disebutkan di ayat ini adalah artinya mewakili panjenengan yang mungkin di dunia hidupnya susah tapi di akhirat baik-baik saja. Ibnu Katsir mengatakan khaifina minallah, mereka takut kepada Allah, musyrikina min adabi, mereka takut akan adab Allah, wa nahnu baina ahlina fid dunya, meskipun kami hidup bersama keluarga kami di dunia. Jadi orang-orang yang masuk surga itu orang yang di dunia itu hatinya itu selalu takut kepada Allah, takut untuk berbuat maksiat, takut untuk Allah murka, gitu kan. Termasuk yang mendatangkan kemurkaan Allah itu kan mengatakan Allah punya anak, gitu kan. Itu Allah murka dengan ucapan yang seperti itu. Bapak Ibu rahimahullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Yang dilakukan berikutnya ketika penghuni surga itu saling bertemu, yaitu masih di Quran surat Tur ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana adzabasyam. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari azab api neraka yang panas. Sehingga orang yang di surga itu akan bercerita, kami dulu punya rasa takut kepada Allah, ya kami beriman pada Allah. Kami takut masuk neraka, ya kami sholat, kami beribadah. Kami takut supaya tidak dimasukkan ke surga, ya kami menjadi insan yang bertakwa. Maka akhirnya kami sampai sini karena Allah melindungi kami dari azab api neraka yang panas. Al-Imam At-Tabari mengatakan tafaddalallahu alaina bil hidayah wal qabul. Maka Allah menganugerahkan kepada kami hidayah dan penerimaan amal. Jadi ada orang yang dikasih hidayah masuk Islam, tapi beramal niatnya kepada selain Allah, akhirnya amalnya tidak diterima. Maka orang yang menghuni surga ini orang yang dikasih hidayah sebagai muslim dan beramal bukan untuk niatan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfa anna adzaballah, dan Allah memalingkan kami dari siksanya karena kami beriman di atas iman yang benar. Kemudian berikutnya Allah di ayat 25 menyebutkan bahwasanya para penghuni surga itu kalau ketemu itu tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang tidak berguna. Disebutkan pada Allah di ayat 25, la yasma'una fiha laghaw wa la ta'sima. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang mengundang dusta. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan la kalama fiha batilun, tidak akan lagi dengar perkataan-perkataan yang batil. Perkataan batil itu salah satunya mengatakan Allah punya anak, itu ya perkataan batil. Kemudian wala ismun, dan tidak ada lagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa, termasuk mengatakan Allah punya anak itu perkataan dosa. Wala fuhsun, dan tidak ada lagi perkataan-perkataan keji, omongan-omongan rusuh, saru, tidak ada. Bal kulluhu salamun wa tibun, dan semua ucapannya ucapan yang penuh keselamatan dan kebaikan. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di dunia kita kalau ketemu itu kadang saling menyakiti, kadang omongannya itu penuh dosa, dan kadang kalau diceritakan oleh orang lain hati kita itu kadang itu marah-nyel. Maka di surga ucapan menjadi ibadah, pertemuan menjadi kenikmatan, dan diam pun bisa bernilai ketenangan. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disimpulkan maka penghuni surga itu saling mengunjungi, mereka berkumpul, berbincang, bersilaturahmi, dan kunjungan terjadi antar keluarga yang pernah berkeluarga di dunia, antar sahabat yang pernah bersahabat bareng-bareng menjadi orang beriman di dunia, dan bisa juga sesama mukmin yang dulu di dunia mungkin belum pernah ketemu, tapi ketemu di sana penasaran, wong Palestina sing mati syahid koyo apa tak paranane, atau orang Aceh yang kena banjir meninggal mati syahid koyo apa tak paranane. Nah, semua terjadi tanpa lelah, tanpa batas, dan tanpa dosa. Inilah kenikmatan rohani dan kenikmatan sosial yang bukan sekedar kenikmatan fisik yang akan diterima orang-orang yang berada di surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana teknisnya para penghuni surga itu saling mengunjungi? Maka ketika di dunia berkunjung itu identik dengan jarak, waktu, tenaga, kendaraan, biaya, hambatan, macet, segala macam. Maka di surga Allah menegaskan unsur-unsur penghalang itu hilang. Quran surat Al-Hijr ayat 48 tadi, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalam surga dan tidak pula dikeluarkan darinya. Jadi kalaupun ada perpindahan dari satu titik ke titik lain, dari satu tempat ke tempat lain, maka semua terjadi tanpa kelelahan dan tanpa beban.
enteng semuanya. Kemudian yang kedua, ada kemampuan akses antar penghuni surga meski derajatnya berbeda. Disebutkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf. Sesungguhnya penghuni surga benar-benar akan melihat penghuni-penghuni kamar-kamar yang tinggi, min fauqihim, yang ada di atas mereka, kama tarawunal kaukaba ad-durriyah fil ufuq, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bercahaya di ufuk. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, hadis ini memiliki konsekuensi. Di surga tidak ada tembok yang membatasi satu dengan yang lain, kelihatan berjarak tapi tidak menghalangi untuk kesana. Kemudian perbedaan level tidak membuat orang yang di atas tidak bisa datang ke bawah atau sebaliknya. Kemudian komunikasi atau pertemuan sangat mungkin terjadi karena aksesnya dimudahkan untuk menuju ke semua level itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kunjungan ini terjadi dengan istilah dikumpulkan atau didatangkan, sehingga bukan berarti terus harus menempuh perjalanan yang berat. Maka Al-Quran menggambarkan tentang para penghuni surga, mereka itu duduk berhadapan tadi, ngobrol dan saling bertanya. Yang ketiga, tanpa ada rasa iri dan tanpa ada rasa ganjalan hati. Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan mereka. Kemudian As-Saffat ayat 50 tadi, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, sebagian mereka saling menghadap kepada sebagian yang lain sambil ngobrol tanya jawab. Nah, sehingga ayat-ayat itu menggambarkan tentang satu, Allah menyediakan majelis-majelis khusus, ruangan khusus, tempat khusus, lalu mereka dipertemukan di sana dan tanpa harus repot-repot untuk berjalan. Jadi umpama kowe ketemu si fulan, tiba-tiba ditemukan, dipertemukan satu tempat, tidak kemudian datang ke motor atau ke mobil. Jadi mengunjungi bukan berarti wajib ada jalan panjang, tapi bisa berupa Allah mengumpulkan mereka di satu tempat kenikmatan. Nah, sekarang kan kami ada dan putra atau luar negeri pengen ketemu dalam tanda kutip lewat video call atau zoom kan gitu. Nah, nanti itu ya mirip gitu tapi orangnya sama orangnya. Makanya yang sekarang sudah bisa dilakukan adalah memindahkan suara sama gambar. Yang belum bisa itu memindahkan fisiknya. Walaupun ke depan katanya mau ada apa istilahnya hologram, apa mas? Bentuknya wong gitu. Saya pernah lihat di Bandara Soekarno-Hatta beberapa tahun yang lalu. Terus apa orang yang sering ditanya customer service, itu bentuknya sudah orang. Nah, tidak tahu nanti kapan bisa pindahkan fisiknya gitu ya. Nah, di logika sementara belum bisa, tapi ya buat Allah yang mudah semuanya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau ada perpindahan maka perpindahannya itu cepat dan ringan tanpa letih. Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaquluna wa la yataqawwatuna wa la yamsuquna wa la yamtahidun. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah dan tidak mengeluarkan ingus. Maka kalau kondisi fisiknya sudah ringan seperti itu, maka perpindahan untuk berkunjung tidak bisa disamakan dengan dunia. Artinya kalau kita itu sudah tidak punya beban-beban ini macam-macam buang air segala macam, maka kemana-mana itu jadi mudah. Dan apakah di surga ada kendaraan tertentu? Maka ada riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya kendaraan atau tunggangan tertentu. Tapi riwayat-riwayat itu statusnya diperselisihkan karena ada yang lemah, walaupun ada yang dikuatkan lewat jalur yang lain. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya surga itu prinsipnya adalah jenengan akan dituruti apa yang jenengan minta. Nah, jenengan wis aku wae tekan kono rasane apa-apa nggih tekan. Nah, jenengan pengen ke atas dunya, aku duwe tangga, duwe jaran, aku ora tau dijak. Ning kono pengen numpak jaran, mungkin diparingi mudahnya. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
kesimpulannya adalah saling mengunjungi di surga itu pasti terjadi dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi, dan mereka akan saling berhadapan, bertemu tatap muka dan saling berbincang. Dan teknisnya ya, tidak seperti di dunia, tidak ada rasa lelah dan kondisi fisik tidak seperti di dunia. Artinya di dunia itu kadang jalan berapa kilo itu mampir gitu kan, ngantuk, tidur dulu di musola, mampir lagi mau air gitu kan. Di sana tidak ada kayak gitu. Kemudian yang ketiga, perbedaan derajat tidak menghalangi akses. Jadi kan ketika melihat di atas itu tempatnya si fulan atau tempat orang tua saya gitu, misalnya gitu, saya mau ke sana ya bisa. Begitu pula sebaliknya dengan anakku kan ini sore, dengan mau melihat ya bisa. Cuman mungkin posisinya tidak kayak di dunia. Di dunia jelas dengan lebih sepuh daripada putranya. Dan mereka umurnya podo, jadi ya malah kayak konco. Oh kayak biar anakku masuk, gitu kan dia biar bapak lo. Dan kewajiban berbakti sudah tidak ada. Yang saling saya abung tangan itu tidak ada. Maka cara berkunjung seperti itu dipertemukan oleh Allah dengan mekanisme akhirat yang mudah, cepat dan tanpa beban. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait kendaraan di surga. Disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Fussilat ayat 31, "Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dan bagi kalian di dalam surga apa yang kalian inginkan oleh jiwa kalian, dan bagi kalian pula di dalamnya apa yang kalian minta. Maka tadi seperti yang saya bilang, nah jadi memang ingin ke sana naik sesuatu, ya Allah berikan. Bahkan jangan kok udah dengan nyun helikopter itu ya dikasih helikopter biar bisa mabur ke sana. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang pertama kendaraan saat dihadapkan menuju Ar-Rahman, ada momen menuju surga. Disebutkan oleh surat Maryam ayat 85, yauma nahsyuruhumul muttaqina ila rahmani wafda. Dan ingatlah pada hari kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman sebagai rombongan yang terhormat, wafda. Ibnu Katsir mengatakan al-wafdu sebagai rombongan yang datang dengan kendaraan. Jadi jenengan akan menghadap Allah berkendaraan. Nah, kendaraannya apa? Kendaraannya ada yang berpendapat itu adalah unta yang dibuat dari cahaya. Kemudian ada yang berpendapat itu adalah kuda. Jadi Quran surat Maryam ayat 85, yauma nahsurul muttaqina ila rahmani wafda, hari di mana orang-orang yang beriman bertakwa itu dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wafda dalam bentuk rombongan. Wafda itu rombongan orang yang menggunakan kendaraan. Nah, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan inna ahlal jannah yatazawaruna ala najaimi bidun ka'annahumul yaqut wa laysa fil jannati syai'un minal bahaimi illa al-ibil wal khayl. Sesungguhnya para penghuni surga itu saling mengunjungi dan mengendarai unta-unta pilihan yang putih seakan-akan dia yakut. Yakut menteri agama dengan itu. Yakut itu permata. Jadi unta yang kinclong kayak permata gitu. Jadi nggih unta ning boten sing ulune ngoten tapi bener-bener bening gitu kayak unta. Nggih ngoten iku lah pokoke permata kinclong niku ning unta lah. Pun kaya Mbak. Ini bukan numpaki Pak Yakut ngoten nggih. Kemudian dan tidak ada di surga sesuatu dari hewan ternak kecuali unta dan burung. Berarti pilihannya ada dengan numpak burung, peksi atau unta. Pada pertemuan yang lalu, burung di surga itu sak gedene unta. Jadi unta ini sak gede, burung di atas gede. Nah, cuma Bapak Ibu dan Allah, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir oleh sebagian ulama hadis dianggap lemah. Nah, cara menyikapinya, riwayat ini tidak dijadikan landasan utama, tapi cuma sebagai gambaran, tidak ada masalah. Dan nek memang dengan rasa ini pun ya tetap dikit. Walaupun hadis ini doib, misalnya saat ini mirip, sampai numpak unta sangka yakut, nah ini hadis itu doib. Tapi jemen dalam lepas berikut tidak nyuwun, ya tetap dikasih. Aku minta unta yang dari permata, dikasih nyong, tumpak. Kemudian yang ketiga, adanya kuda surga.
Ada hadis tentang kuda terbang, namun sanadnya tidak kuat. Kuda terbang, jaraknya kayak sayapnya, jenenge apa Mas Jana? Kuda terbang, burung, orang yang cilik-cilik itu. Jenenge apa biasanya? Nawa, apa? Sembrani panen. Cilik-cilik, jaraknya kayak ini apa? Dolanan itu loh. Kuda yang ada sayapnya. Biasanya kamu nyebutnya apa namanya? Kuda ponik ya, kuda ponik ya. Biasanya nyebutnya kuda ponik ya. Nah, disebutkan ya, kata Nabi SAW Arabiyun, Nabi SAW datang kepada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Faqala dan bertanya, ya Rasulullah, inni uhibbu al-khayl. Ya Rasul, aku senang sama kuda. Aku cinta sama kuda. Afil jannah khayl, apakah di surga ada kuda? Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, in adkhalaqallahu al-jannah, kalau kamu dimasukkan oleh Allah ke surga, utita bifarasin min yaqutin lahu janahani, kamu akan dikasih kuda yang punya dua sayap. Fahumilta alaih, dan kau akan dicangking kemana-kemana, terserah kamu kemana. Sumatau robika haitsu syi'ta, kemudian dia akan terbang kemanapun kamu mau. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menegaskan sanadnya kuat, dan para ahli hadis seperti biasa tetap ada kritikan tentang rawinya. Bapak Ibu rahmatullah Allah, jadi ada unta, ini buatan yang saya mewah, tapi songkok permata, ada kuda bisa terbang, kemudian ada burung yang bisa terbang, yang bisa jenengan nama tumpani, misalnya dengan tentunya senengi kalian manuk ciblek, cilik atau perjak cilik gitu kan. Dan mereka aku pengen numpak perjak, ketika isi gede, perjak gede. Nah, kemudian yang keempat, yang pasti yaitu penghuni surga tidak terbatas oleh capek, jarak dan waktu. Al-Hijrah 48 tadi, la yamassuhum fiha nasabu, mereka tidak ditimpa keletihan di dalamnya, sehingga dengan di sana mau langsung tidak pakai kendaraan bisa, minta kendaraan yang dikasih, dan proses dengan saling mendatangi, saling mengunjungi, tidak meninggalkan rasa capek dan tidak meninggalkan lelah dan seterusnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang intinya, panjenengan semua nanti kalau masuk surga mau mengunjungi satu sama lain bisa dan tidak terhalang, apakah itu kepada keluarga, saudara, teman, atau kepada yang memang dulu di dunia tidak kenal. Misalnya tadi saya contohkan orang Palestina, orang mana lah gitu kan, yang tidak kenal, dan mau ketemu sama mereka bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.